Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa alhiqna bis shalihin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-muhtaram pada Abu Imam yang muliakan, kepada seluruh guru kedai ulun tuan hadir pada malam Jumat sangat mulia ini, dan juga kepada seluruh panitia dan remaja Masjid Agung tuan cintai dan muliakan, teristimewa pada seluruh jemaah sekalian. Pada malam ini kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti silakan bertanya apa saja yang ditanyakan. Kalau tidak berkenaan dengan isi pembahasan pada malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nawawi radhiyallahu anhu, ar-ridha sururul qalbi bimaril qada'i. Wa qala al-Mahasibi, ar-ridha sukunul qalbi tahta majaril ahkami. Wa qala al-akharu, ar-ridha istiqbalul ahkami bil farhi. Telah berkata Imam Nawawi radhiyallahu an, benar ridha oleh Allah daripadanya. Bermula ridha itu gembira hati dengan pahit keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata Imam Mahasibi, bermula ridha itu diam hati di bawah berjalan segala hukum daripada segala hukum Allah. Jadi dalam kehidupan kita sangat dianjurkan untuk yaitu redha hati setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita umat muslimin dalam beribadat itu mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas ubudiyah kita dengan Allah yang kita harapkan yaitu redha. Sedangkan makna daripada redha menurut Imam Nawawi radhiyallahu an yaitu sururul qalbi, gembira hati, senang hati dengan pahit daripada keputusan Allah. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang menyenangkan. Maka bagaimana kita meletakkan redha di dalam hati kita terhadap keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, walau keputusan Allah itu tidak seperti yang kita inginkan. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan makna redha yaitu gembira hati dengan pahit keputusan Allah. Bahawa tena keputusan Allah yang han cocok dengan keinginan, nyan hati itu gembira.
Nyoknya makna redha. Yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kita harapkan tidak sesuai dengan pemberian Allah. Maka dikala pemberian Allah tidak sesuai dengan keinginan dan hasrat kita, maka hati kita dikala itu dalam keadaan senang, terima je walau bukan lagi hud. Yang kian makna daripada redha. Awak tak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu. Mengharapkan baik sesuatu yang baik di dunia adapun di akhirat. Maka tak kala kebajikan duniawi yang kita harapkan di dalam hati dalam beribadat kadang-kadang tidak tersampaikan. Namun hati kita dalam keadaan surur, gembira. Itu adalah makna daripada redha kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala hati kita redha kepada Allah, maka juga Allah akan redha kepada kita selaku hamba-Nya. Karena nanti di akhirat masuk surga Allah bukan karena ibadat. Tamang kita dalam syurga bukan karena ibadat, tapi karena redha. Bagaimana untuk mendapatkan redha Allah kepada kita selaku hamba? Maka terlebih dahulu kita redha kepada keputusan Allah walau tidak sejalan dengan keinginan. Yang kedua, ada juga ulama mengadakan makna daripada redha adalah diam hati terhadap keputusan yang berlaku di dalam hukum Allah. Allah menghukum kita manusia sebagaimana Allah yang berkehendak. Maka setiap hukum Allah yang datang kepada kita, diam hati. Artian diam hati tidak memprotes. Lagi jenak hukum oleh Allah pada utaya dengan bala corona. Ya hana tinggal lah mati pakai ngujuk kuri Islam mentang. Pakai han kekafi mentang atayan. Yang adalah corona itu merupakan salah satu daripada hukum Allah. Berlaku kepada kita selaku hamba-Nya, maka hati kita diam. Hana mengeluh, hana memberontak. Hana la'alla pakan-pakan, mudah-mudahan, seandai-seandai. Maka dalam hal ini, tak kala hati kita diam terhadap hukum yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya, maka itu disebut dengan redha. Ini menurut yaitu Imam Mahasibi. Apa makna redha? Diam hati terhadap hukum yang berlaku kepada kita nyawa yang datang daripada Allah. Hukum yang berlaku kepada kita selaku hamba Allah, hati kita diam. Artian daripada diam, tidak menolak, tidak mengeluh, menerima. Karena Allah yaitu yang mengatur semuanya. Ada juga yang mengatakan makna daripada redha adalah istiqbalul ahkami bil farahi, yaitu menghadap segala hukum dengan senang. Kiban kita redha dengan tidak ada orang. Aturan yang kaya tu bang redha dia. Senang walau berat. Menancit aturan daripada Allah, hukum daripada segala hukum Allah yang berlaku di dalam alam, tak kala berhadapan dengan kita hadap dengan farhi, dengan senang. Jadi di antara tiga pendapat ini mungkin bedanya sedikit. Tujuannya sama, yaitu mungkin cara pemahamannya yang berbeda. Itu ada ulama mengatakan makna redha menghadap segala keputusan daripada hukum Allah bil farhi, dengan senang. Seperti yang terjadi pada Nabi Allah Ayub alaihissalam, bahawa dia dicoba oleh Allah. Dan terakhir dicoba oleh Allah kepada Nabi Ayub, yaitu kecabut seluruh kekayaan dan harta yang dapat Nabi Ayub. Sehingga ijak iblis pada Nabi Ayub, ya pegah. Dia duduk aja ini harta dan hanale kepada tutup mendung. Maka tak kala Allah memutuskan hukum kepada Nabi Allah Ayub seperti demikian, apa kata beliau? Tidak mengapa, itu punya Allah. Hana pupuanya nata Allah kecok pulang. Jadi gak hadapi oleh Nabi Ayub terhadap
keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu dengan senang. Walau pada hakikatnya iaitu menyobak ketanya urus biasa yang pahit. Masa orang dah pegang kedai ke dutung, hendak dajak pada kedai, dajak pada kaum salat tak semayang. Yang berutaya manusia biasa haidun. Di rumah orang ke dutung, nya rumah le dah. Berarti tu tinggal di rumah ke Allah. Jadi makna daripada rida ada 3 ulama yang berpendapat. Mungkin beda dalam memahami walau tujuannya sama. Itu ada ulama mengatakan sururul qalbi, gembira hati dengan keputusan Allah, dengan pahit keputusan Allah. Ada mengatakan diam hati terhadap berlaku hukum Allah kepada kita selaku hambanya. Ada juga menghadapi segala keputusan Allah dengan senang walau tidak sesuai dengan keinginan. Sehingga ada seorang pemuda fataqaddama syabu, maka mendahului oleh seorang pemuda yang abid kepada seorang doktor. Maka berkatalah demikian pemuda, ayyuhat tabib, wahai doktor, hal indaka dawa, adakah di sisimu itu obat yang bisa membersihkan segala dosa-dosa dan dapat memulihkan daripada segala penyakit hati? Di zaman nasidro tabib yang banyak sekali orang datang ingin berobat, sehingga daripada orang yang datang untuk mencari obat, mereka mewasafkan kepada tabib penyakitnya masing-masing. Lagi kita tajak pada doktor, nak ubat sakit ulai, nak ubat sakit perut, nak ubat sakit lumpuh penyakit, sehingga seluruh pasien mengeluh kepada sang tabib, iaitu mewasafkan penyakit yang ada pada mereka. Ada seorang tabib datang, iaitu pasien yang cukup banyak, duduk di depan tabib, mereka mewasafkan iaitu setiap keluhan yang ada pada mereka daripada penyakit untuk diberikan obat. Bersih lagi kita yang pada doktor. Jadi kondisi itu beda-beda. Ladum sakit ulai, ladum sakit perut, ladum sakit mah, yang menanjit. Maka yang aneh, fataqaddama syabu, maka mendahuluilah seorang pemuda yang abid kepada tabib. Kebetulan dalam kumpulan pasien ada seorang pemuda yang datang pada tabib. Maka berkata pemuda itu, ayyuhat tabib, wahai tabib, adakah di sisimu itu obat yang bisa membersihkan dosa yang ada pada saya dan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati saya? Yang lain pasien miogo dia minta ubat sakit ulai, gonyang dia minta ubat untuk membersihkan dosa. Pua badon na ubat yang dia darah dosa. Lun hana sakit tapi letak dosa dengan Allah. Hal indaka dawa, adakah di sisimu itu obat yang bisa membersihkan itu segala dosa? Yang kedua, naubat badron yang dapat menyembuhkan penyakit hati. 20 ubat lagi. Yang pertama ubat untuk membersihkan dosa, yang kedua obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Maka punya jinou punya perlu ubat penyakit lahir yang dajak rumah sakit, punya perlu ubat sakit batin, adapun ubat hati yang tajak pada majlis, tajak pada ulama. Maka anak mudanya bertanya 20 ubat. Yang pertama ubat untuk pulih dosa, yang kedua iaitu ubat untuk pulih penyakit yang dalam hati. Faqala tabib, maka berkata tabib, na'am, zalika indi, ada di siku obat itu. Jadi jawab doktor, nah ubat balung. Nanti rupanya kemekatkan ubat sakit ulai mentang. Kalau lagi doktornya kadang-kadang ubat sakit ulai mentang, kadang-kadang sakit perut mentang. Menurut spesialis, dia seperti jantung, ubat jantung. Yang tak pegah purakan kanker hendak doh kan. Rupanya doktornya serba bisa. Sehingga waktu pemuda tadi datang minta obat hati, penyakit hati, maka beliau menjawab, zalika indi,
Naam, demikian obat ada padaku. Faqala syab, maka berkatalah pemuda tadi, hada, wahai tabib, hadir olehmu akan demikian obat bagiku. Dia jawab pemuda menyona obat, dia jawab kena apa? Long perle obat perle desa dengan obat pepulih penyakit hati. Maka berkata tabib, khud minni, khud urukal sajaratil faqir ma'a urukil sajaratil tawadu'i. Ambil olehmu akan urat pohon fakir beserta urat pohon tawadu. Jadi obat penyakit hati yang dimaksudkan oleh tabib yang pertama yaitu berpegang kepada urat fakir, yang kedua berpegang pada urat tawadu. Berarti dua buah ubat. Yang pertama menerima fakir, yang kedua menerima Diserupakan akan fakir dan tawadu dengan pohon. Pada keadaan tiap-tiap daripada keduanya itu tinggi. Dan bermula urat itu penyebab bagi udip demikian pohon. Jadi ukhu apa turannya? Ni cok dua puah. Yang pertama ukhu fakir dengan ukhu tawadu. Berarti ubat hati yang pertama tawadu, yang kedua menerima apa? Fakir. Jadi gebuh fakir sebagai sebuah pohon karena tinggi. Urang gatin dah sadar mulia apa Allah, hina apa manusia. Tawadhu menanti merendah diri, hina apa manusia tapi mulia apa Allah, mulia apa Allah. Maka umpamakan tawadhu dengan fakir umpama sebuah pohon. Karena menyautai tak terima fakir, pandai nak penyakit hati, pandai nak hasut juga, pandai mana dengki. Dengki karena hana tawadhu dengan hana terima fakir. Pada kejut fakir Allah perleh berkaya, sehingga iri kepada yang nak orang lain. Maka kata mumat dengan dua krek talonyan bau ke fakir dan tawadhu, maka mungkin akan menjadi obat bagi kita untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam hati. Karena penyakit hati tidak terlepas daripada hasud, dengki, iri, ria dan ujub dan takabur lain-lain. Telah berkata Ibnu Atha, bermula tawadhu itu menerima kebenaran daripada orang, daripada siman yang ada yang nyaman. Jadi ada ulama mengatakan, yaitu Ibnu Atha radhiyallahu an, artian daripada tawadhu menerima kebenaran daripada siapa saja. Makna tawadhu menerima kebenaran daripada siapa saja. Beut anam cih ba abu yang paling raya, ba abu beut han tembeut, rai lemai ana. Ini menerima kebenaran dari siapapun. Walau dari orang hina, yang penting kebenaran. Jadi sehingga nak bagi ucap kebenaran walau dari babah hati ya. Undur lima qala wala tandur lima qala. Perhatikan ilmu akan apa yang dia ucapkan, jangan engkau perhatikan siapa yang mengucapkan. Jadi kebenaran itu bukan karena siapa-siapa. Kebenaran karena dia kebenaran. Sehingga kita mengambil kebenaran walau daripada siapapun. Artiannya walau daripada orang lebih rendah daripada kita. Maka kata Ibnu Atha, makna tawadhu kita menerima kebenaran daripada siapapun, walau orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih rendah martabat daripada kita. Yang kedua, kenapa fakir ini merupakan termasuk daripada obat daripada penyakit hati. Adapun dapat membersihkan fakir dapat membersihkan dosa, sebagaimana tawadhu juga dapat membersihkan dosa. Karena kata Imam Qusairi, fakir itu adalah bendera daripada aulia dan pakaian daripada
para nabi-nabi dan orang takwa kepada Allah. Jadi fakir adalah nengui daripada para awliya-awliya Allah. Awliya-awliya Allah tidak memilih iaitu mencari kaya, mencari kekayaan. Mereka lebih memilih iaitu menyendiri, karena dengan menerima fakir lebih bersih hati. Dan juga pakaian bagi daripada orang takwa dan para nabi-nabi. Sejarah para rasul, hanya beberapa rasul yang sejarahnya itu hidup dalam keadaan kaya, seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang kaya. Yang mayoritas daripada nabi dan rasul adalah hidup dalam keadaan fakir. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam waktu Sayyidina Umar getamang bak rumah Nabi, kalau Nabi tengok hati ana orang thui. Kutangah ulangan dari Sayyidina Umar waktu kalian dihubung daripada rumah Rasul hana lain selain kulit biri-biri leon nagai. Lain di langit. Sehingga ada tayang Sayyidina Umar, geklik Sayyidina Umar ketayang, ya Rasulullah, pakan hana laki kepada umat kata ya Rasul lagi mewah raja-raja Persia pada haji hurung maksiat ke Allah. Pakan kata urun taat ke Allah hudip lagi nyau. Sehingga kebudah Nabi kejauh dari kebudah, ya Umar, mereka itu adalah orang yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya nurun yang ngejuk nikmat oleh Allah segera. Punya bawah mamplang putih. Pegah bau dua mangat dah pada hang bawah tu. Yang mangat dah bawah mamplang mereka masak. Menancit nikmat yang Allah sediakan kepada orang mukmin keindahannya di akhirat. Jadi makna di akhirat wateka masaknya lebih mangat daripada ada pajak watek putih-putih. Maka ngenyanlah jawaban. Maka di sini adalah fakir merupakan pakaian para nabi dan para orang takwa, dan juga bendera para aulia-aulia daripada aulia Allah. Maka dua buah perkaranya adalah merupakan ubat hati, menyembuhkan hati daripada penyakit ujub, penyakit takabur, dan juga penyakit daripada dengki dan hasud dan lain-lain. Yang kedua, obat daripada untuk membersihkan dosa adalah bertaubat. Karena orang yang bertaubat daripada dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa itu sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Yang kedua adalah untuk membersihkan dosa dan juga menjadi obat daripada penyakit hati adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah lewat lidah. Yang kedua yaitu memproklamirkan penyesalan di dalam hati. Maka dengan memperbanyak bertobat kepada Allah, ini dapat merontokkan dosa. Jadi bunda katanya teh ubat untuk pulih dosa. Yang kedua, na ubat badrana untuk pulih penyakit hati. Jawapan jina di antara lain ubat untuk menghapuskan dosa dan untuk menyembuhkan penyakit hati adalah bertobat daripada segala dosa. Karena orang yang bertobat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Maka diumpamakan taubat saban lagi sikat yang dah pegilih baje. Sebagaimana sikat bisa membersihkan kotoran yang ada pada pakaian, begitulah bertobat dapat membersihkan dosa daripada hati. Bahkan nak ulama mengatakan orang yang bertobat daripada dosa lebih mulia daripada orang yang tidak berdosa. Maka jamun nasabah riwayat ada seorang yang berangkat untuk bertobat kepada dosa, menyesal daripada keinginan daripada berbuat dosa sehingga bertobat. Setelah beliau bertobat, maka berjumpa dengan satu gerombolan daripada
aulia-aulia, adapun para nabi-nabi, ada satu pendapat iaitu nabi, ada juga mereka aulia. Sehingga mereka pulang bersama. Maka tak kala mereka berangkat untuk kembali kepada sebuah negeri, karena mereka tersesat jauh dalam sebuah padang pasir, rupanya di atas kepala mereka itu ditutupi oleh awan. Di dalam perjalanan dia terulai jitup oleh awan. Sehingga para kelompok aulia adapun nabi tadi ternyata ini kemuliaan siapa ini? So mulia tak, sehingga ija awan atau ulai untuk ia perlu pada panasnya matahari. Sehingga pada tempat mereka berdoa kepada Allah karena sudah tersesat, anak muhawali berdoa kepada Allah. Gayung doa ba anak muda yang sesat pun yang kali bertobat. Dia ada depan banyak orang tobat. Tinggal jawab, saya tidak pantas untuk berdoa karena saya banyak sekali berbuat dosa. Hana cocok lun berdoa dan lun kun amin. Lebih cocok urun ron lun bahlu amin manda. Karena lun itu letak salah dengan Allah. Sehingga mutulak-tulak cerun, sehingga berdoalah para nabi-nabi adapun aulia tadi, maka diaminlah oleh si pemuda yang bertobat tadi. Maka setelah mereka berdoa, nampaklah sebuah perkampungan di sebuah kampung yang bawa tempat tujuan mereka untuk kembali kepada sebuah perkampungan. Di berangkat tu, bantu kampung berpencarlah mereka. Yang kelompok para nabi jak sabah rodro, leuron tobatnya jak sabah rodro. Jadi tak kala mereka berpisah, ternyata awan yang tadi itu menaungi iaitu kepala daripada si pemuda tadi. Di awan yang benar rupanya hijau hati anak mudanya ke hati para jamaah, para aulia pun nabi benar. Sehingga mereka bertanya, puatra kemuliaan ron serta yang bahawa orang yang bertobat pada dosa lebih mulia daripada orang yang tidak berdosa. Malah itu baik sit Allah pada buat dosa lain tu terobat nyampe takut hang buat dobat meninggal tu. Jadi berusaha untuk menghindari daripada dosa, apalagi dosa-dosa besar. Jadi baik Allah bahilai desa untuk ada Tuhan atau taubat takut hang buat dosa kata Allah ka mati dalam keadaan maksiat adapun dosa kepada Allah. Maka alhamdulillah di sini termasuk salah satu daripada obat untuk membersihkan dosa adalah bertobat. Maka tobat ini diumpamakan seperti deterjen, adapun saban lagi sikat. Sebagaimana sikat adapun deterjen dapat membersihkan kotoran yang ada pakaian, begitu juga bertobat kepada Allah juga dapat membersihkan dosa. Cuma beda sagai, punya sikat dipeklih dibersihkan kotoran mahsus, kotoran yang bisa dilihat, bisa diraba. Sedangkan bertobat membersihkan iaitu kotoran yang tidak bisa dilihat. Ai urang Malaysia kah dia tahu. Cara peglih ji yang ke dengan bertobat. Sehingga Nabi bersabda, bermula orang yang bertobat daripada dosa itu sama seperti orang yang tidak berdosa. Katanya mereka tak proklamir di hadapan Allah untuk insaf adapun kembali kepada jalan Allah, maka seperti kita tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Maka orang yang kafir waktu utama Islam yang tambahan ada siapa macam seorang non muslim masuk ke dalam maka dihapuskan segala dosa. Kenapa? Karena dia sudah bertobat. Yang dulu dia menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, sekarang dia sudah mengesahkan kau. Maka kesalahan di masa lalu dihapuskan. Ini contoh orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Iya, silakan. Orang kafir tadi masuk Islam. Iya. Dia itu sudah terlanjur kaya. Sudah terlanjur kaya iya. Kafirnya. Iya. Kemudian dia masuk Islam. Bagaimana dengan harta kekayaannya itu? Boleh dibawa ke Islam atau dia non harta?
orang kafir dia sudah menjadi milioner. Kemudian dia masuk Islam. Kalau kekayaan itu dia mendapatkan dengan hak menurut agamanya, maka menjadi miliknya sudah dia Islam. Tidak perlu ditinggalkan. Terkecuali dia mengambil dengan cara mencuri. Yang mencuri itu dalam agama kafir pun tidak boleh, maka wajib dikembalikan. Jangankan ini yang jauh, yang dekat kali, orang non muslim sudah menikah dalam agamanya. Menurut agamanya, misalnya agama Kristen, adapun Hindu dan lain-lain, melakukan pernikahan seperti itu sah menurut agamanya. Maka setelah masuk Islam tidak perlu dinikahkan lagi. Orang kafir nama Islam, bertiga lakon ngambina nama Islam. Nam kahwin menurut agama Android. Nya wate tamang dalam Islam hana payah le. Hana payah menikah le kaje nikah awal. Betul lah agama Android menikah putuk incian mendang itu. Buddha lintut putuk. Nya kaje nikah betul. Jadi oleh tamu Islam mana masalah ni kajiannya? Sunat. Sunat. Enggak ada sunat. Sudah sah nikahnya. Sunat. Sunat rasul. Oh, itu lain. Itu karena menyangkut dengan Islam ke depan. Sunat. Saya pikir tadi sunat dinikahkan kembali. Jadi sunat itu wajib. Kenapa? Karena setelah dia masuk Islam dia akan mengikuti seluruh ajaran sedangkan sunat itu adalah hubungannya dengan ibadat. Sunat berhubungan dengan ibadat. Sehingga dalam salat, seandainya kita berdiri di depan orang yang belum sunat, berdekatan dengan orang yang belum sunat, kalau dia nanti memegang kita, adapun terpijak kaki kita, maka batal salatnya. Misalnya kita salat di rumah, datang anak yang belum